Debataku si tolu sadai amana kondina sokali odolo aku salele ngoluku pujioku doto konggo armi. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Duminin nasi Petrus dohot aka apostoli mamangalusi ikon uluad do iba di debata asa di jolma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini nyata kepada kita dan hendak kita hidupi. Bagaimana juga yang dialami oleh Rasul Petrus dalam hal ini yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, bahwa Petrus ditangkap karena memberitakan firman Allah oleh Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Jadi dia ditangkap dan mereka melarang keras untuk mengajar dalam nama Yesus. Jadi Rasul Petrus mengalami tekanan dari Mahkamah Agama atau Sanhedrin untuk tidak memberitakan firman Tuhan, membungkam dia supaya tidak memberitakan firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketika manusia berkata untuk tidak memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan tentang Yesus Kristus, tetapi kita harus lebih taat kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita harus terus memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Pernahkah kita bertanya, pernahkah saudaraku pernah bertanya kepada pendetamu atau pengkhotbahmu atau yang menyampaikan firman Tuhan kepadamu, bagaimana suasana hatinya? Pernahkah kita mengetahui bahwa setiap firman yang kita dengarkan adalah Roh Kudus yang menyampaikan kepada kita? Apakah seorang pengkhotbah atau parjamita itu tidak pernah mengalami persoalan dan pergumulan? Bisa saja iya. Bisa saja bahkan mungkin dari jemaatnya. Atau bahkan juga yang mengalami pergumulan yang dipikirkan. Entah juga jemaatnya yang tidak menyukai pemberitaan firman Tuhan itu. Kalau Rasul Petrus dalam hal ini Sanhedrin yang tidak menyukai pemberitaan firman Tuhan sehingga dia ditangkap, dilarang supaya tidak diberitakan firman Tuhan. Ada saja orang juga di zaman sekarang ini tidak menyukai firman Tuhan. Even itu adalah seorang jemaat sendiri dengan dalih kami tidak mau dicekoki dengan firman Tuhan. Apakah ini perkataan daripada seorang yang Kristen mengatakan dia percaya kepada Yesus Kristus tetapi tidak mau tunduk kepada firman Tuhan itu sendiri? Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini adalah pekerjaan. Ketika firman ini disampaikan kepada kita, ini merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita harus ingat ada perjuangan dari seorang pemberita firman menyampaikan itu kepada kita. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini tidak mudah, tetapi Tuhan yang mampukan, tetapi Tuhan yang luruskan. Maka mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan juga yang memberitakan firman Tuhan, menjaga kekudusan firman Tuhan itu sendiri. Jangan pernah menyalahkan firman Tuhan itu, tetapi mari kita merenungkan apakah firman Tuhan itu bekerja di dalam diriku, mengubahkan aku, atau aku menyukai firman Tuhan itu hanya untuk mengenakan telingaku saja, atau hanya untuk kepentinganku saja. Ketika firman itu menembus kita,
menegur kita, karena firman Tuhan juga yang tertulis dalam 1 Timotius 3 berkata bahwa firman Tuhan itu mampu untuk mengajar, menegur, dan menasehatkan kepada kamu. Maka dalam hal ini ketika banyak tekanan mungkin yang kita alami supaya tidak memberitakan firman Tuhan, Rasul Petrus telah berkata kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Maka apapun situasinya, apapun yang terjadi, teruslah beritakan firman Tuhan, terutama memberitakan firman Tuhan biar dari perilaku kita, tingkah laku kita, dan kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus yang selalu terbuka dibaca oleh orang lain. Jadi sikap kita, perbuatan kita juga adalah cara kita memberitakan firman Tuhan. Mari senantiasa terus memberitakan firman Tuhan, sekalipun mungkin banyak tekanan seperti yang dialami oleh Petrus yang mau menghentikan dia untuk tidak memberitakan firman Tuhan, tetapi dia pada kesimpulan, saya harus lebih taat kepada Tuhan. Artinya saya akan terus memberitakan firman Tuhan, sekalipun ada atau tidak ada yang mendengarkan, atau sekalipun mungkin akan semakin banyak yang membenci karena firman Tuhan diberitakan, tetapi firman harus terus diberitakan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami sampai saat ini masih boleh mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan hamba-Mu sampai saat ini masih bisa memberitakan firman Tuhan yang Tuhan pakai sebagai alat Tuhan. Teruslah Engkau Tuhan berbicara kepada kami, dan teruslah Engkau berbicara Tuhan dalam setiap pemberitaan firman, karena oleh firman-Mu Tuhan kami hidup, oleh firman-Mu Tuhan kami diubahkan. Mampukan kami menjadi pendengar yang baik, seperti benih yang tertanam di tanah yang baik, bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya Allah Bapa kami, biarlah hidup kami penuh ketaatan kepadamu, dan kami mau diproses dan dibentuk oleh firman Tuhan, dan kami penuh dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.